Polisi gagalkan keberangkatan 14 orang asal Sulut ke Kamboja. Bank Indonesia Sulut minta warga waspada peredaran uang palsu. Siswa SMA Negeri 1 Manado terima makan bergizi gratis. Selamat pagi, saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Selasa 9 September 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Ira Mato, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Polsek kawasan Bandar Udara Samratulangi Manado kembali menggagalkan keberangkatan 14 orang warga asal Sulawesi Utara yang akan ke Kamboja. Mereka diamankan saat berada di ruang tunggu bandara. Jajaran kepolisian sektor kawasan Bandara Samratulangi berhasil menggagalkan keberangkatan 14 orang warga Sulawesi Utara yang diduga akan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kamboja. Korban diamankan atas laporan cepat dari pihak keluarga yang curiga dengan rencana keberangkatan tersebut. Ke-14 orang ini berdomisili dari Bolaang Mongondo, Kota Bitung, Minahasa, Manado, dan Kabupaten Minahasa Utara. Para korban ini rata-rata berusia 19 hingga 30 tahun. Pengakuan dari para korban, mereka direkrut oleh salah satu teman yang saat ini sedang berada di Kamboja dan mereka akan dipekerjakan sebagai admin judi online atau scammer dengan gaji sebesar 10 hingga 15 juta rupiah per bulan. Berangkat Kamboja siapa yang rekrut? Ada teman. Teman kerja di Kamboja? Iya. Baru dia janji apa? Saya kerja Kerja di mana? scammer. Tiket dari mana? Dorong yang pasti. Dari Kamboja. Iya. Ada mau berangkat? Apakah orang tua tahu? Baik tua tahu. Enggak. Gaji di Kamboja orang bilang berapa? 15. Sementara itu Kapolsek kawasan Bandara Samratulangi Ibda Masri bilang selama periode tahun 2025 sebanyak 47 orang warga Sulut telah dicekal yang akan berangkat ke Kamboja. Ya, kronologisnya seperti biasa ya, kita mendapat informasi dari berbagai sumber yang sudah kita galang, kemudian juga dari keluarga-keluarga dari yang bersangkutan bahwa akan ada warga Sulawesi Utara yang akan berencana berangkat ke luar negeri untuk jadi tenaga kerja. Dari hasil interview tim kami, jadi mereka itu katanya akan dipekerjakan sebagai admin judi online dan scammer. Setelah dimintai keterangan, nantinya para korban ini akan langsung diserahkan ke pihak keluarga. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sepanjang tahun 2025, periode bulan Maret hingga September, Polsek kawasan Bandar Udara Samratulangi Manado berhasil mencekal 47 orang warga asal Sulawesi Utara yang akan ke Kamboja. Faktor ekonomi dan minimnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu pemicu masyarakat untuk mengadu nasib di luar negeri. Di Provinsi Sulut khususnya ada sebanyak 47 orang yang berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian. Para korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini ditawari oleh seseorang untuk bekerja sebagai admin judi online atau scammer di Kamboja dengan iming-iming gaji sebesar 10 hingga 15 juta rupiah. Rata-rata para korban TPPO ini berusia 19 hingga 30 tahun. Dari informasi yang didapati bahwa semua akomodasi ditanggung oleh pihak perusahaan, mulai dari tiket pesawat, hotel, paspor, visa, dan lainnya. Di periode bulan kami mulai aktif bulan April sampai dengan September ini sudah 47 warga Sulawesi Utara yang berhasil kami cekal tangkal untuk berangkat kerja di luar negeri.
paling banyak laki-laki atau perempuan? Paling banyak laki-laki dengan usia produktif dari umur 20 sampai 31 tahun. Dengan banyaknya korban TPPO ini, pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para orang tua agar bisa menjaga dan mengontrol anak-anak sehingga bisa terhindar dari berbagai modus penipuan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Manado dalam sidang tindak pidana ringan di tempat akhirnya menjatuhkan hukuman kepada 4 terdakwa yang terbukti melakukan pembuangan sampah sembarangan di Kecamatan Singkil yang aksinya terekam CCTV Pemkot Manado. 4 orang terdakwa dikenal sanksi pidana kurungan selama 1 bulan dan subsidi denda 10 juta rupiah dalam sidang tindak pidana ringan di tempat belum lama ini. Dakwaan dibacakan Hakim Tunggal Ronald Masang dari Pengadilan Negeri Manado. Keempat terdakwa masing-masing adalah Murni, Suparman Paputungan, Adam Pago, dan Heli yang telah terbukti melakukan pelanggaran Perda nomor 1 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Ada terdakwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah nomor 1 2021 dalam Pasal 53, maka Hakim Pengadilan Negeri Manado menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1, barang buktinya ada barang buktinya. 1, menyatakan terdakwa atas nama Murni, terdakwa 2 atas nama Suparman Paputungan, terdakwa 3 atas nama Adam Pago, terdakwa 4 atas nama Heli dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran pembuangan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado nomor 1 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada pasal 53, menjatuhkan pidana kurungan kepada para terdakwa masing-masing selama 1 bulan dan denda yang dibayar secara tanggung renteng sejumlah denda dan menjatuhkan denda sejumlah 10 juta rupiah. Dalam pengadilan terungkap ada 3 orang terdakwa melakukan aksi buang sampah sembarangan di pinggir jalan di Kecamatan Singkil. Aksi buang sampah mereka ini terekam kamera pemantau milik Pemkot Manado dan sempat viral di media sosial. Bahkan diunggah oleh Wali Kota Manado Andre Angau di akun Facebook pribadinya. Dalam rangka penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado melakukan operasi penegakan ketertiban di masyarakat. Pelanggar yang terjaring akan menjalani sidang tipiring di tempat. Yadimika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sebelumnya, saudara, puluhan orang yang terjaring dalam operasi gabungan pengawasan dan penertiban gangguan masyarakat di Kota Manado akhirnya menjalani sidang tindak pidana ringan di tempat yang digelar di Taman Kesatuan Bangsa Kecamatan Wenang. Sidang terbuka ini diikuti puluhan warga yang terjaring operasi gabungan penegakan peraturan daerah yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja. Sidang dipimpin Hakim Tunggal Ronald Masang, didampingi panitera dan penyidik PNS dari Satpol PP Manado. Para pelanggar Perda ini terjaring dalam operasi gabungan di sejumlah wilayah di Kota Manado dalam beberapa pekan belakangan. Dari 30 pelanggar Perda yang seharusnya mengikuti sidang tipiring di tempat, hanya 21 yang hadir, sementara 9 lainnya mangkir. Tadi sudah selesai kegiatan tindak pidana ringan berlokasi di TKB Kecamatan Wenang. Dalam kegiatan tindak pidana ringan sudah kami Satuan Polisi Pamong Praja membawa pelanggar-pelanggar itu ke sidang tipiring itu berjumlah sekitar 30 kasus, terdiri dari pelanggar Perda 1 Kota Manado tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Kedua, Perda
2/2019 tentang ketetapan waktu ketua dan Perda 2/2021 tentang penjualan minuman beralkohol. Puluhan pelanggar Perda ini terbagi atas 4 orang dinyatakan bersalah melanggar Perda nomor 1 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. 5 orang dinyatakan melanggar Perda nomor 2 tahun 2021 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, dan sisanya 21 orang dinyatakan bersalah dan melanggar Perda nomor 2 tahun 2019 tentang ketentraman dan ketertiban. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi Bank Indonesia Sulut minta warga waspada peredaran uang palsu akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saya Ira Batoy masih menemani Anda di Kompas Manado Pagi. Saudara, Bank Indonesia Sulawesi Utara menghimbau warga untuk tetap waspada peredaran uang palsu. BI meminta warga untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu setelah menerima uang dari seseorang saat bertransaksi. Untuk menghindari risiko menerima uang palsu, Bank Indonesia Sulawesi Utara tidak henti-hentinya mengimbau warga untuk mewaspadai hal tersebut. Kepala Bank Indonesia Sulawesi Utara Joko Supratikto menyampaikan imbauannya pada warga untuk memeriksa setiap uang yang diterima dengan metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Supratikto bilang dilihat yakni memeriksa warna, gambar, dan permukaan uang. Pastikan warna tidak pudar atau buram. Sementara diraba yaitu merasakan tekstur dan bagian yang timbul, khususnya pada gambar utama dan angka nominal. Sementara transaksi di tempat yang terpercaya seperti lembaga keuangan resmi atau pedagang yang memiliki reputasi baik. Kan beberapa waktu yang lalu kan memang ada ditemukan, menurut berita karena laporannya belum di kami juga, tapi menurut berita ada ditemukan uang palsu di pedagang gitu ya. Yang jelas memang sebenarnya secara nasional maupun secara Sulawesi Utara itu temuan uang palsu tidak terlalu banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu ya, tidak terlalu banyak. Tetapi kita tetap harus waspadai. Karena bagaimanapun sedikit atau banyak itu tetap mempengaruhi masyarakat. Nah kalau kami sarankan yang paling sederhana untuk mendeteksi uang palsu gitu ya, yaitu dengan 3D itu dilihat, diraba, diterawang. Itu yang paling optimal yang kita bisa lakukan. Apabila menemukan atau menerima uang yang dicurigai palsu, maka yang harus dilakukan adalah jangan digunakan kembali untuk transaksi karena hal ini dapat berimplikasi hukum dan segera melaporkan ke pihak berwajib. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, di tengah masih tingginya harga beras saat ini, pemerintah mengintensifkan penjualan beras SPHP dari Bulog ke masyarakat. Distribusi beras SPHP pun dilakukan hingga ke titik-titik di kelurahan dan desa agar terserap langsung oleh masyarakat. Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara mengintensifkan penjualan beras SPHP di tingkat masyarakat dengan menggelar gerakan pangan murah di sejumlah titik di Kota Manado. Seperti terpantau gerakan pangan murah di Kelurahan Kombos Timur, Kecamatan Singkil, dan Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea pada Jumat pekan lalu. Di masing-masing lokasi, Dinas Pangan menyiapkan 2 ton beras SPHP untuk dibeli masyarakat sesuai kebutuhan. Beras SPHP yang dijual kali ini dalam satu kemasan berisi 5 kg dengan seharga Rp58.000. Warga yang datang mengaku pelaksanaan pasar murah ini membantu mereka di tengah tingginya sejumlah harga bahan pokok seperti beras dan minyak goreng. DP harga kasih stabil, rupa ini kasih ini, rupa orang kasih mama setengah mati mau berbagai doi untuk anak sekolah. Kalau harga beras kasih yang mahal begitu, memang jadi. Kalau biasanya di pasar beras itu 1 kilo 17.000, tapi untuk di sini sudah dapat 5 kilo dengan harga 58.000. Oh, jadi ada perbandingan. Jadi ada perbandingan yang sangat menguntungkan untuk kami para konsumen dengan harga yang murah. Harapannya
Sekiranya pasar murah ini bisa lebih banyak di tempat-tempat untuk membantu kami sebagai konsumen dengan harga yang sangat murah. Ini juga sangat bermanfaat untuk kami para pembeli. Kalau lebih boleh mau tekan tuh harga lebih bagus, karena situasi sekarang memang di ekonomi itu masyarakat yang menengah ke bawah memang baik dong pendapatan hari-hari memang banyak seimbang dimasukkan dengan pengeluaran untuk biaya, termasuk biaya 9 bahan pokok itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Di Kota Manado, harga rata-rata beras premium jenis Superwin dijual Rp17.000 per kilogram. Sementara beras jenis Membramo dijual Rp16.000 per kilogramnya. Warga berharap pemerintah bisa melakukan intervensi agar harga beras bisa kembali normal sehingga tidak memberatkan pengeluaran rumah tangga. Selain menjual beras SPHP, Pasar Mula kali ini juga menyediakan telur ayam, minyak goreng, dan gula pasir. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, bersama warga dan pemerintah setempat, personel TNI dari Kodim 1309 Manado menggelar Karya Bakti. Karya Bakti kali ini menyasar kawasan sekitar TPA Sumompo. Melibatkan sejumlah elemen masyarakat, personel TNI dari Kodim 1309 Manado menggelar kegiatan bersih-bersih lingkungan. Karya Bakti berupa pembersihan lingkungan menyasar area sekitar TPA Sumompo yang masih banyak ditemui sampah yang bertebaran. Dandim 1309 Manado Kolonel Yosip Brosti Dadi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengajak elemen masyarakat bersama pemerintah dan TNI dalam menciptakan lingkungan bersih dan bebas sampah. Kita pembersihan sampah-sampah yang berada di jalanan, karena kita lihat saat ini banyak masyarakat yang membuang sampah di jalanan di arah pintu masuk TPS Sumompo. Saya harap semuanya di sini warga Kota Manado tanggung jawab sama-sama. Kemudian kita berharap DLHK bersama komponen masyarakat bisa kurpe bahu-membahu bersama anggota Kodim 1309 Manado untuk membersihkan sampah yang berada di Kota Manado. Merasa berterima kasih atas dukungan kawan-kawan dari Kodim Kota Manado di bawah pimpinan Pak Dandim yang terus membackup Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka usaha menjadikan Manado kota bersih. Hari ini kita ada di jalan di Sumompo ini adalah bagian daripada kerja bakti bersama. Selain mengangkat sampah, peserta juga terlibat dalam aksi merapikan rumput yang merambat di sekitar jalanan. Kegiatan ini juga melibatkan pemerintah kelurahan dan kecamatan serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi siswa SMA Negeri 1 Manado yang menerima makan bergizi gratis kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan kami di Kompas Manado Pagi. Setelah sempat menunggu, akhirnya siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Manado mulai menerima program makan bergizi gratis dari pemerintah. Di sekolah ini terdata sebanyak 1.924 siswa penerima MBG. Program makan bergizi gratis kini mulai diterima siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Manado. Pihak sekolah menyebut program MBG di sekolah ini baru dimulai pada 19 Agustus lalu dengan total penerima sebanyak 1.924 siswa. Program MBG ini sudah dinanti para siswa di mana beberapa sekolah setingkat SMA lainnya di Kota Manado sudah terlebih dahulu menerima. Makan bergizi gratis di SMA Negeri 1 Manado disuplai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Sario Ranotana yang berjarak tidak jauh dari sekolah. Sekolah bersyukur karena sudah berjalan kurang lebih 2 pekan. Distribusi makanan berjalan setiap hari meski jam pengantaran belum permanen. Kami apresiasi ya untuk layanan dari pihak penyedia selama dari tanggal 19 Agustus sampai dengan sekarang itu berjalan dengan baik ya. Jadwalnya pas, juga
masalah ketersediaan makanannya, menunya sampai dengan saat ini berjalan dengan baik ya, dan memenuhi standar yang diharapkan. Anak-anak juga suka ya. Bergizi ini dapat memudahkan bagi kami para siswa. Jadi seperti uang yang diberikan orang tua untuk memberi makan itu bisa digunakan untuk keperluan sekolah atau untuk hal-hal yang lebih dibutuhkan lagi untuk mengeluarkan uang. Dari pantauan Kompas TV, pada Senin siang makanan tiba di sekolah sekitar pukul 11 lewat 15 WITA menggunakan kendaraan milik Badan Gizi Nasional. Distribusi makanan dilakukan bertahap karena banyaknya jumlah siswa di SMA Negeri 1 Manado. Sementara kapasitas kendaraan yakni 1.000 paket makanan sekali angkut. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Keinfo lainnya, saudara, selain Zumba, Pound Fit saat ini menjadi salah satu olahraga yang banyak digemari di Manado, khususnya bagi kaum wanita. Salah satu jenis olahraga yang cukup menarik perhatian masa kini yaitu olahraga Pound Fit. Olahraga ini sendiri merupakan salah satu jenis olahraga yang menggunakan alat bantu berupa stik ringan atau biasa disebut rib stick. Pola gerakan Pound Fit membantu melatih koordinasi tangan dan kaki sekaligus memperbaiki postur tubuh. Selain itu, irama musik yang digunakan mampu merangsang hormon endorfin sehingga peserta merasa lebih bahagia dan bebas dari stres setelah latihan. Banget, nggak cuma fisik tapi juga mental, emosional. Jadi selain mendapat manfaat fisik, lebih bugar, kita juga lebih bahagia. Kenapa? Karena meningkatkan fokus kita selama pada saat kita nge-pound, karena kita mendengar ketukan, mencoba mengikuti irama dengan musik. Jadi banyak koordinasi di sini, meningkatkan fokus, kemudian meningkatkan engagement core, banyak lainnya. Di Kota Manado, ratusan peserta dari berbagai daerah di Sulut mengikuti olahraga yang digelar oleh salah satu komunitas Pound Fit. Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, tidak mengherankan jika Pound Fit ini terus berkembang dan semakin digemari oleh berbagai kalangan. Antusiasnya, vibe-nya positif banget, meledak-meledak dan pokoknya luar biasa keren. Saya tidak nyangka ternyata mereka begitu antusias dan mereka begitu menyambut hangat untuk kedatangan ikon Tari Wirjes tadi. Tadi sih sebenarnya daftar melalui list itu ada sekitar 147 yang daftar di list. Kemudian untuk pesertanya rata-rata Manado, kemudian ada dari Gorontalo, Bitung, Tondano. Harapannya adalah untuk masyarakat Sulawesi Utara, Kota Manado dan sekitarnya tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu rajin olahraga apapun juga. Pound Fit telah membuktikan bahwa berolahraga bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat bagi tubuh dan pikiran, sehingga bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk senantiasa berbudaya hidup sehat. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, berbagai cara dan upaya dilakukan untuk meningkatkan derajat perekonomian. Di Kota Manado, usaha food truck saat ini menjadi salah satu usaha yang sangat menjanjikan. Selain bisa berpindah-pindah tempat, usaha ini tidak membutuhkan modal besar. Bisnis food truck semakin populer di Indonesia. Konsep yang unik, fleksibel, dan memungkinkan Anda menjangkau berbagai macam pelanggan membuat bisnis ini semakin diminati. Selain itu, modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis ini relatif lebih terjangkau dibandingkan membuka restoran. Food truck bukan hanya kendaraan yang menjajakan makanan. Ini adalah roda inovasi yang membawa dampak besar bagi ekonomi lokal. Dengan kreativitas dan pendekatan berbasis komunitas, food truck mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung pelaku usaha kecil. Di kawasan Megabus Kota Manado, kendaraan food truck terparkir untuk menawarkan berbagai jenis jajanan seperti kopi, mie instan, kue basah, serta berbagai jajanan lainnya. Sebenarnya konsep food truck ini kita bikin sesimpel-simpel mungkin karena mungkin sekarang kebutuhan masyarakat tuh orang pingin nongkrong, mungkin terlalu bosan dengan suasana di kafe, jadi kita agak pakai dengan cara seperti ini. Jadi dengan kendaraan ini mungkin lebih multifungsional, kita untuk lebih berusaha di tempat mana saja. Jadi ini kan kita pakai untuk mobile
gitu. Jadi mobile bisa di event, bisa di kawasan yang artinya seperti Mega Mall ini, Mega Mas ini, jadi bisa di mana saja. Dalam sehari, usaha food truck bisa meraih omset 3 hingga 4 juta rupiah. Karena berada di kawasan yang strategis, membuat tempat ini dipadati pengunjung, apalagi di hari libur. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung kami via streaming di kompas.tv/live. Saya Irama Toi pamit undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.